nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor wajib. Ya, ini tolong teman-teman di garis bawahi, di highlight. Perhitungan bea masuk, pungutan sebagai dasar perhitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nah, nilai pabean ini digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif available atau persentase. Ya, semakin besar nilai pabean, maka bea masuk yang harus dibayar juga akan semakin besar karena persentasenya kan besar. Seperti itu teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa kenaikan bea masuk itu bukan karena persentasenya, tapi karena nilai barangnya semakin besar, maka bea masuknya akan semakin besar. Nah, nilai pabean ini mengadopsi ketentuan WTO, World Trade Organization, ya. Ada GATT di sini tahun World Trade Organization. GATT itu apa? General Agreement on Tariff and Trade, on Tariff and Trade, ya. Ini tahun 1994, ya. Kemudian ini juga sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 10 tahun 95. Undang-Undang Nomor 10 tahun 95 tentang kepabeanan yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, ya, serta peraturan PMK. Nah, ini yang yang menjadi acuan atau landasan dasar hukum adanya nilai pabean. Nah, ini adalah beberapa metode nilai pabean, penentuan nilai pabean. Cuma saya tidak akan menjelaskan ini sampai detail. Ya, yang nanti saya jelaskan hanya di nilai barang transaksi, ya. Barang identik, barang serupa itu gimana sih, Pak? Contoh, bea cukai misalnya si Fikri impor handphone Samsung. Nah, di situ harganya nggak ketahuan nih, harganya berapa. Misalnya harganya si Fikri bilangnya 4 juta. Padahal ini handphone yang paling high tech. Nah, makanya dari pihak si Muhammad Rizky sebagai orang bea cukai, itu si Rizky bisa tuh menggunakan metode nilai transaksi barang identik. Dia mencari model yang sama ataupun model yang kualitasnya sama dengan harga Samsung, handphone Samsung tersebut, plus spesifikasinya sama. Kira-kira harganya berapa ya? Dengan handphone yang misalnya kalau Samsung mungkin lawannya misalnya Oppo yang paling atas, atau iPhone ya misalnya seperti itu, yang levelnya level atas, nanti ketemu tuh harganya paling enggak kan nggak beda-beda jauh. Seperti itu kaitannya nilai transaksi barang identik ataupun barang serupa. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Nilai pabean secara umum, ya, itu komponennya ada 3 macam. Yang pertama adalah cost atau harga dasar barang yang dibeli. Ya, misalnya nih, si Fikri beli barang dari eBay harganya $10. Maka cost-nya adalah $10. Kemudian komponen keduanya adalah freight. Freight itu adalah ongkos angkutnya. Kemudian yang ketiga adalah asuransi. Asuransi itu adalah asuransi barang terhadap barang yang dikirim. Jadi ini komponen nilai pabean ini penting nih. 3 komponen ini yang paling penting di dalam menentukan nilai pabean. Ya. Jadi nilai pabean itu tidak hanya melihat satu si ini aja, kosannya aja atau harga barangnya, tapi dia juga harus melihat freight-nya kemudian asuransinya. Jadi ada 3 komponen utama di dalam nilai pabean. Nah, ini teman-teman harus pahami. 3 komponen utama di dalam nilai pabean. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak, teman-teman. saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan misalkan kita belanja di toko luar negeri tuh, Pak, online shop lah, Hmm. online shop kayak eBay, ya kan, Hmm. misalkan Zalora. Nah, itu Ya. kita bayar pajaknya untuk pengiriman ke Indonesia langsung apa beda sendiri, Pak? Nah,
Bagus nih pertanyaan Rizky. Pak, kalau saya kirim beli online dari luar negeri itu bayarnya gimana? Biasanya pembayarannya itu ketika barangnya sudah sampai di Indonesia. Ya, barang ketika sampai misalnya si Rizky belinya lewat Tiki atau lewat apa? FedEx misalnya. Kalau harganya itu misalnya $100, ya misalnya, maka ketika barang tersebut sampai di Indonesia, nanti si Rizky akan dihubungi oleh pihak FedEx, Pak Rizky, barang Bapak sudah sampai. Tapi Bapak harus menyelesaikan terlebih dahulu pajak-pajaknya di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Gitu caranya Mas Rizky, ya. Jadi bukan ketika klik, ketika misalnya bayar di Zaloranya baru sudah bayar pajak belum? Bayar pajaknya ketika sudah sampai di Indonesia. Nanti biaya biaya cukai, oh Pak Rizky, ini Bapak harganya $100. Biaya kirimnya sekian, asuransinya sekian, totalnya nilai pabeannya sekian. Pajaknya 5% Pak, PPN sekian. Itulah apa namanya? Bagaimana menentukan nilai pabeannya dulu. Ditentukan dulu nilai pabeannya, baru dikenakan tarifnya tadi. Gitu Rizky, bisa dipahami nggak Mas? Bisa Pak, tapi misalkan nih, kan kita Mm-mm. mesennya di transfer nih Pak, lewat online shop kan, biasanya kan ada via COD sama via transfer kan Pak dari bank. Nah itu ketika kita dibedakan lagi saat barang datang ke Indonesia, tapi kita via transfer Pak, itu Mm-mm. kita bayarnya langsung transfer apa nanti beda lagi pas turunnya itu Pak. Emang kalau kalau online di luar negeri ada yang COD? Kalau nggak salah COD itu yang dalam negeri deh. Iya Pak, enggak Pak, misalkan bisa menyediakan Pak, kayak kita modelnya pre-order juga Pak, karena ada yang menyediakan kayak gitu Pak dari online Oh, shop. kalau kalau dari online shopnya kalau transfer ya transfer harga di barang. Atau juga ada yang seperti ini Mas. Ada juga yang dari pihak online shop itu sudah mempertimbangkan perhitungan pajaknya. Jadi Mas Rizky terima beres. Ya, saya nggak tahu nih apakah online shopnya itu sudah memperhitungkan pajak atau belum. Kalau misalnya dia sudah memperhitungkan pajak, biasanya akan notifikasi harga barang plus pajak. Jadi harga barangnya yang seharusnya 5.000 mungkin jadi 6.000. Ya, itu tergantung dari konteks online shopnya. Tapi kalau misalnya ketika si Mas Rizky beli barang dia belum include pajak, mau nggak mau pasti akan ada suatu kondisi di mana Mas Rizky harus menyelesaikan pajak yang dimaksud. Gitu, Mas. Oke siap Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, contoh sekarang saya kasih soal ya. Saya kasih soal. Coba teman-teman tak catat. Teman-teman catat. Misalnya nih, si Rahma impor 10 kontainer tepung terigu. Beratnya per kontainer itu 20 ton. 20 ton itu sama dengan 20.000 kilo ya. Harga per kontainernya itu misalnya $6.000. Saya tanya, saya tolong dicatat ya, $6.000 per kontainer. Freight-nya $1.000 per kontainer. Asuransinya $150 per kontainer. Berapa nilai pabeannya? Coba dihitung. 10 kontainer. Masih dalam dolar ya.
Ketemu belum? Udah ketemu belum teman-teman? Rizky, Fikri, mana Rizky? Udah nggak ada kan? Berapa? 71.500. Oke. Berarti nilai pabean untuk 10 kontainer itu adalah 71.500 US dollar. Nah, biasanya nanti dari nilai pabean itu, teman-teman bisa lihat ya di layar nggak? Bisa lihat di layar nggak? Nah, ini teman-teman bisa lihat kan? Nih, ini ini jadi teman-teman, kalau 10 kontainer pertama teman-teman cari dulu per kontainernya berapa, ya. Ketemu 7.150. Baru ketemu ke totalnya nih per kontainer nih, ya, kontainer. Baru nanti dikalikan 10 sama dengan 71.500 US dollar. Baru nanti rupiahnya ketemu 1.158 miliar. Ini asumsinya kursnya 16.200, ya. Pak, inilah yang namanya nilai pabean, ya. Ini nilai pabean, ya, dalam angka rupiah. Nah, kalau nanti misalnya biaya masuknya berapa? Biaya masuknya taruh 5% misalnya, ya. Biaya masuknya 5%. Terus PPH PPN-nya 11%. Ini contoh aja ya. PPH-nya 7,5%. 7,5% misalnya. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya berarti gini teman-teman. Ini, ya, nilai pabean ini dikalikan 5%. Ya, dikalikan 5%. 0% itu 0, berapa? 0,05. Tuh, enggak masuk. Nih, ya. Ini ini contohnya. Inilah yang namanya nilai pabean, ya. Ini namanya nilai pabean. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Ya. Nah, kemudian dari nilai pabean ini kita nyari nih, biaya masuknya 5%. Nah, dari 5% ini ketemulah yang namanya biaya masuk, ya. Antara ini tambah ini apa? Nilai biaya masuk ini sama dengan apa? Nilai pabean dikalikan 5%. Ya, ini rumusnya adalah nilai pabean dikalikan 5%. Jadilah apa namanya? Sorry, sorry. Nilai pabean sama dengan inilah namanya ini nih ya, teman-teman ya. Jadi biaya masuk 5% itu sama dengan nilai pabean dikalikan 5%. Pak, kalau kita suruh nyari PPN-nya, Pak, PPN-nya 11%. Pertama, untuk mencari nilai PPN, itu kita harus cari dulu yang namanya nilai impor, teman-teman. Nilai impor, ya. Jadi kalau sudah ketahuan nilai impor, itu akan ketahuan lah nanti apa sudah ketahuan nilai pabean, nanti akan ketahuan lah yang namanya nilai impor. Nilai impor itu sama dengan apa? Nilai pabean ditambah dengan biaya masuk, jadilah nilai impor. Sampai di sini paham belum? Ini saya kasih kasih ini ya, nilai pabean ditambah biaya masuk. Tuh, sorry, harus pakai ini nih ya. Harus pakai ini. Nilai pabean itu, jadi nilai impor ini sama dengan, ya, sama dengan
Nilai pabean ditambah bea masuk ketemunya nilai impor. Nah, PPN apa namanya 11% itu sama dengan ya 11% ya sama dengan nilai impor ya dikalikan dengan 11%. Inilah namanya nilai impor. Ya, nilai impor. Nah, ini saya kasih nilai ini sama dengan sorry, saya hapus saja. Sama dengan nilai impor dikalikan 11%. Nah, kemudian PPH 7,5% sama dengan ini 7,5%. Oh, sorry. 7,5% itu sama dengan nilai impor dikalikan dengan 7,5%. Inilah baru ketemu yang namanya nilai eh, nilai PPH ya, nilai impor dan nilai impor ada kan 7,5%. Inilah cara ngitung pajaknya ya. Jadi teman-teman, ketika tahu teman-teman ada nilai pabean, itu baru bisa digunakan menghitung biaya masuk yang 5%. Ya, ketemulah biaya masuk. Ya. Nah, nilai impor ini bagaimana? Nilai impor ini ada nilai pabean ditambah biaya masuk. Dari sinilah baru ketemu yang namanya nilai impor. Dari nilai impor kita bisa menghitung PPN-nya, kita bisa menghitung PPH-nya. Dari situlah nanti kita bisa ketemu total pajaknya. Total pajaknya dari mana? Ya total pajaknya sama dengan biaya masuk, biaya masuk ditambah PPN ditambah PPH. Inilah total pajaknya sama dengan 282.914.775 rupiah. Ini rupiah ya teman-teman ya. Udah jadi rupiah. Jadi kalau ngerjain soal nanti modelnya gini cara ngerjainnya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Terkait nilai pabean terus kemudian cara ngitungnya. Paham ya? Ya Pak. Oke ya. Jadi teman-teman nanti ketika lihat, oh ini pajaknya besar, wah teman-teman sudah bisa menjelaskan. Oh ini nilai pabeannya karena memang besar. Jadi teman-teman nggak asal. Ini teman-teman sebagai mahasiswa logistik, teman-teman bisa menjelaskan. Oh ini pajaknya dari sini Pak, arahnya dari sini, HS-nya sekian, gitu. Kalau dikaitkan dengan HS, contoh tadi kita kaitkan dengan HS, nanti teman-teman dikasih HS tuh. Teman-teman bisa melihat, oh HS sekian Pak, biaya masuknya sekian, PPN-nya sekian, PPN sekian. Kalau dikaitkan dengan HS, ya. Kalau dikaitkan dengan HS berapa tadi stop? Misalnya teman-teman dikasih HS code nih, ya teman-teman tinggal lihat HS code-nya berapa. HS code-nya misalnya tadi nih, kalau misalnya teman-teman suruh beli lem tadi ya, ini tadi apa tadi bahannya? Tadi, oh sorry, pakaian yang untuk kebakaran. Pakaian untuk kebakaran, ya teman-teman bisa lihat. Pakaian untuk kebakaran itu HS code-nya biaya masuknya 10%, PPN-nya 11%, PPH-nya 7,5%. Pak, ini kok ada dua? Ada 7,5% sama 2,5%. Ini kalau non api sama ini adalah api. Api itu angka pengenal impor ya, non api
Dan biasa nanti tergantung soal, apakah mau pakai 2,5% ataukah pakai yang 7,5%. Seperti itu. Oh ya, bentar lagi, bentar lagi. Ya, gitu. Nah, itu yang dari saya. Mungkin kita soalnya sudah ada panggilan rapat lagi. Satu lagi teman-teman, bahwa terkait apa namanya, ini tolong dibaca juga, bahwa tadi saya sampaikan untuk nilai transaksi atau untuk nilai pabean kita batasi di nilai transaksi. Jadi nilai transaksi itu kaitannya dengan apa, Pak? Dengan harga barang tadi. Ya, tadi kan saya sampaikan komponennya adalah cost. Cost ini adalah harga bahasa yang dibeli. Jadi nilai transaksi ini adalah nilai harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. Contoh tadi Muhammad Rizky bisa beli barangnya $10. Maka nilai transaksinya ada $10 tadi. Itu yang dijadikan harga cost-nya. Ya, ini tolong di ini ya, dipahami, nanti tolong dibaca ya, teman-teman ya. Ya Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saya mau kebetulan sudah ada panggilan rapat lagi. Itu tadi masalah nilai pabean. Itu tolong diperhatikan bahwa itu nanti soal akan saya keluarkan model-model soal itu untuk ujian ya. Biar untuk menjadi catatan teman-teman. Ya. Tadi pada nyatat nggak tadi? Contoh soalnya. Saya screenshot Pak. Lanjut ya. Oke, sip. Oke, kita cukup kasihkan kuliah sore ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Makasih ya sudah berjoin Ya Pak. sore ini. Terima kasih Yuk, sampai Pak. ketemu lagi ya. Yuk, saya close ya.